Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang telah mengundang kita pada hari ini untuk boleh mendengarkan sabdanya dan juga untuk menyambut tubuh dan darahnya. Dari bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, sesungguhnya Tuhan menghendaki kita itu berbahagia. Tuhan menghendaki agar umatnya berbahagia. Maka ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan kepada kita agar kita mendapatkan kebahagiaan sejati itu di dalam Tuhan. Mari kita lihat dari bacaan pertama. Dari bacaan pertama kita mendengar tadi, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati, semua yang melakukan hukum-Nya. Kamu akan terlindung dari kemurkaan Tuhan. Kemudian lebih lanjut, Nabi Sefanya juga mengatakan bahwa ada orang yang sudah rendah hati. Dan mereka yang rendah hati itu tidak melakukan kelaliman, tidak berbicara bohong, gitu ya. Tidak ada, tidak akan terdapat lidah penipu. Nah, itu yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Sefanya dalam bacaan pertama. Dan tentunya yang menjadi penekanannya adalah kalau ingin bahagia, terlindung dari kemurkaan Tuhan, maka kita diminta untuk rendah hati. Pertanyaan saya, mudah tidak untuk rendah hati? Tidak ya, kita sepakat tidak. Kita jujur. Kalau sombong mudah atau tidak? Mudah gitu ya. Kalau sombong mudah dan rendah hati kita sepakat itu tidak mudah. Memang benar saudara, untuk menjadi rendah hati itu tidak mudah. Nah, berkaitan dengan hal ini tentunya dalam banyak kesempatan Yesus mengingatkan kita semua untuk rendah hati dan rendah hati. Maka pada kesempatan ini saya ingin membagikan beberapa hal berkaitan dengan kerendahan hati yang ditulis oleh seorang penulis gitu ya, Caligula Grans, yang menulis tentang kerendahan hati gitu ya. Ada banyak poin di sana, tetapi saya mengutip beberapa poin penting yang bisa menjadi bahan permenungan kita pada hari ini. Dia katakan bahwa dalam bahasa Latin kerendahan hati itu disebut dengan humilitas. Untuk mudahnya humilitas itu humus gitu ya, atau tanah. Jadi kalau orang rendah hati itu diidentikan dengan humus, tanah gitu ya, yang sering kita injak. Nah, itu berarti dari asal katanya saja, dari penulis rohani itu mengatakan bahwa kalau kita rendah hati di hadapan Allah, kita diminta untuk merendahkan diri sesungguh-sungguhnya di hadapan Allah. Berarti kita mengakui kerendahan kita. Kita mau mengakui kekecilan kita. Bahwa kita itu kecil, papa di hadapan Allah. Dan tentunya dia katakan bahwa kerendahan hati ini berasal dari sebuah kenyataan bahwa ya memang kita diciptakan oleh Allah. Atau ada di sini yang merasa sebagai pencipta atas dirinya. Saya kira tidak ya. Kita semua diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu idealnya bahwa kita rendah hati di hadapan Allah. Dan karena dialah yang menciptakan kita. Dan dia menciptakan kita tentu karena dia sungguh-sungguh mencintai kita. Untuk peserta retret saya kira tema itu sudah dibahas panjang lebar. Kemudian penulis ini juga mengatakan selain rendah hati di hadapan Allah, idealnya kita juga rendah hati di hadapan sesama. Alasannya kenapa? Dia katakan bahwa sebetulnya bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan sesama
yang mereka miliki dari saudara-saudara itu, saudara-saudara kita itu adalah semuanya berasal dari Allah. Gitu ya. Sehingga dia katakan ketika kita berhadapan dengan sesama kita, idealnya kita juga harus rendah hati. Atau kita juga memperlakukan sesama kita dengan rendah hati. Karena segala sesuatu itu semuanya berasal dari Allah. Dan dia mengutip dari 1 Korintus bab 4 ayat 7. Di sana dikatakan begini. Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Kita berpikir, apa memang ada dalam diri kita yang kita punya yang tidak pernah kita terima? Saya kira semua yang kita miliki dalam diri kita itu adalah pemberian. Pemberian dari Allah atau juga bisa pemberian dari Allah melalui sesama. Itu berarti segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Allah. Maka idealnya kita rendah hati. Kemudian hal berikut yang dia kutip juga menarik bagi saya. Dia katakan berkaitan dengan kerendahan hati para kudus. Nampaknya para kudus ini punya cara pandang yang berbeda dengan kita. Kita kalau berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti kita, misalkan ada orang pencuri yang mendatangi rumah kita. Dan kita resah dan gelisah, gitu ya. Ada jengkel, marah dan lain sebagainya. Dan ketika orang itu dihukum, reaksi kita pertama apa? Kira-kira ketika orang yang mencuri itu tadi dihukum, reaksi kita apa? Rasain lu, benar atau tidak? Ya, itu ya, kapok gitu ya. Nah, itu biasanya reaksi spontan. Nampaknya para saudara itu bertentangan dengan kerendahan hati ternyata, gitu ya. Di sini dia mengutip bahwa kalau para kudus yang dilimpahi dengan kerendahan hati, ini tadi dalam konteks orang yang mencuri, dia berbuat dosa. Ketika dia menjumpai seorang penjahat, itu tadi pencuri itu penjahat, yang menerima hukuman, dia malah mengatakan begini, seandainya orang ini menerima rahmat sama seperti saya, yang sudah saya terima sekian lama, mungkin dia tidak melakukan hal itu. Nah, karena kesadaran itu akhirnya dia memiliki belas kasih. Gitu ya. Jadi tidak ada sumpah serapah di sana, gitu ya. Saya kira ini menarik juga ya. Ini yang menghantar kita kepada sebuah kerendahan hati walaupun berhadapan dengan sesuatu hal yang menjengkelkan dan kita akhirnya berubah cara pandang kita. Kita akan mengatakan kalau kita mengikuti nasihatnya dia, bahwa seandainya orang itu menerima rahmat seperti yang saya terima, mungkin dia tidak akan melakukan itu. Dan kalau dipikir-pikir, itu begitu juga dalam kehidupan kita. Ya, di sini tentunya banyak orang yang hidup berkeluarga. Banyak persoalan yang dihadapi dalam keluarga. Baik dengan pasangan, teristimewa persoalan kesetiaan. Mungkin cara berpikir ini yang harus kita bangun, ya. Seandainya dia memiliki banyak rahmat, mungkin dia tetap setia sampai sekarang. Maka tugas kita mohon beri dia banyak rahmat supaya setia. Nah, itu yang menarik dan dia katakan itu yang membawa orang kepada kerendahan hati. Ya. Kemudian berikutnya saya mengambil beberapa poin saja. Dia katakan ada hal praktis yang dapat kita lakukan agar kita rendah hati, gitu ya, dalam bersikap, gitu, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama. Dia katakan begini, bahwa kita tidak boleh memuji diri sendiri, gitu ya, terlalu sering memuji diri sendiri. Kalau bukan saya. Nah, itu dia bilang kalau ada kalimat seperti itu, dia bilang itu jauh dari kerendahan hati, gitu ya. Dia anjurkan tidak boleh memuji diri sendiri atau larut dalam pujian. Dia katakan, ada kan orang walaupun kita tidak memuji, ada orang lain memuji. Kita senangnya. Bagaimana tadi? Dia sudah memuji kita, kita tanya lagi. Bagus tidak? Gitu ya. Itu belum puas, tanya lagi. Menurut kamu bagaimana tadi? Itu orang yang larut
dalam pujian, haus dalam pujian. Dan dia katakan itu jauh dari kerendahan hati. Dia bilang, kalau mau rendah hati, kita tidak boleh memuji diri sendiri atau larut dalam pujian. Dan bahkan dia katakan, kita tidak boleh mencari pujian. Kita juga harus berusaha untuk menerima setiap teguran dengan sabar. Bila kita melawan, kita akan kehilangan keuntungan dari teguran itu. Nah, itu berkaitan dengan sikap praktis, berkaitan dengan kerendahan hati. Kemudian dia juga mengutip beberapa pernyataan dari orang kudus berkaitan dengan kerendahan hati. Dia mengutip bahwa kalau Santa Teresia Avila mengatakan kerendahan hati itu adalah anugerah Allah. Ya. Kemudian, dan ini yang saya kira menjadi tantangan kita hari ini, ya, Santo Yohanes Salib. Dalam sebuah dialog itu ya, dia dalam perjumpaannya dengan Tuhan dalam vision yang dia dapatkan, Tuhan itu bertanya, apa yang kau inginkan sebagai balasan dari apa yang kau perbuat? Apa jawaban Santo Yohanes Salib? Dia katakan, supaya direndahkan dan menderita demi cinta kepadamu. Kira-kira dari antara kita ada yang memilih ini? Ada yang memilih jawaban ini? Gitu ya. Kalau ditanya pada siang hari ini, Tuhan bertanya kepada kita semua, apa yang kau inginkan sebagai balasan dari apa yang kau perbuat? Ada yang berani mengatakan, supaya direndahkan dan menderita demi cinta kepadamu. Kalau ada yang mengatakan iya, saya yakin permohonannya segera akan dikabulkan. Gitu ya. Setelah ini dia akan direndahkan untuk melatih kerendahan hatinya itu. Nah, itu para saudara yang saya bisa bagikan dari perihal kerendahan hati. Dan itu berarti para saudara bahwa kerendahan hati itu menjadi hal yang penting. Seperti dalam bacaan pertama tadi. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Semua yang melakukan hukumnya. Kamu akan terlindung dari kemurkaan Tuhan. Ya, itu berarti kita dijauhkan dari kemurkaan Tuhan kalau kita rendah hati di hadapannya. Itu bacaan pertama. Mari kita lihat dari bacaan Injil. Dari bacaan Injil kita sudah mendengar dan kita juga sudah tahu ada sabda bahagia. Gitu kan? Kita sudah tahu, oh itu sabda bahagia. Matius 5 ayat 1 sampai 12 itu isinya sabda bahagia. Tapi alangkah baiknya mari kita lihat. 4 sabda bahagia pertama itu memperlihatkan relasi kita dengan Allah. 4 sabda bahagia pertama. Kemudian 4 sabda bahagia bagian terakhir itu memperlihatkan hubungan kita dengan sesama. Dan menarik para saudara, Yesus itu memberi pujian. Dia kata berbahagialah orang. Tetapi sekaligus sebetulnya mau mengatakan mari supaya kamu bahagia buatlah seperti ini. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan kepada kita pada hari ini. Maka mari kita lihat satu persatu. Di ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mungkin sulit untuk kita mencerna ayat ini. Gitu ya. Saya kira tidak ada orang yang mau miskin. Gitu ya. Kalau saudara juga miskin belum tentu bisa ada di sini pada saat ini. Mau jalan kaki dari Jakarta, gitu ya. Nah, tentunya para saudara yang dimaksudkan oleh Yesus pada hari ini, yang berbahagia itu tidak hanya mereka yang miskin materi, tetapi mereka yang juga miskin dalam roh. Dalam arti apa? Orang-orang yang menggantungkan diri kepada Allah. Dalam konteks itulah yang Yesus mau tegaskan. Dan biasanya memang orang yang miskin materi juga ada yang mudah untuk menggantungkan diri kepada Allah. Tetapi ada juga yang tidak. Demikian pun orang yang tidak miskin dalam materi, tetapi dia miskin dalam roh,
maka dia akan menggantungkan sepenuh hidupnya kepada Allah. Dan itu berarti para saudara, dalam situasi seperti ini iman, harapan dan kasihnya sungguh-sungguh bertumbuh dan dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Dalam konteks itulah Yesus katakan berbahagialah orang miskin. Itu berarti sabda ini ditujukan kepada kita semua. Kita ini juga adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Maka kita juga diundang untuk menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Maka mohonlah rahmat iman, pengharapan dan kasih. Itu sabda bahagia pertama. Kemudian sabda bahagia kedua. Berbahagialah orang yang berduka cita, maka mereka akan dihibur. Mungkin kita juga bingung, masa iya kok berduka cita kok bahagia? Gitu ya. Idealnya kan yang berbahagia itu adalah yang bersuka cita. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Yesus pada saat ini? Maksudnya begini para saudara. Yesus sudah tahu. Dia Allah yang maha tahu bahwa manusia itu tidak luput dari penderitaan. Benar atau tidak? Atau ada di antara kita yang hidupnya bahagia, sukacita terus gitu ya. Saya kira tidak ada. Yesus tahu bahwa manusia itu tidak juga luput dari namanya penderitaan. Maka kalau kita mengalami penderitaan dan berpengharapan kepada Allah, itulah orang-orang yang berduka cita dan juga berbahagia. Mereka di satu sisi mengalami penderitaan, mengalami duka, tetapi dalam saat yang bersamaan mereka selalu berpengharapan kepada Allah. Maka mereka akan dihibur. Maka tadi dikatakan berbahagialah yang berduka cita, maka mereka akan dihibur. Nah, itu sebetulnya dalam Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 2 dikatakan di tengah penderitaan orang harus bergembira. Ya, kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani diharapkan dalam penderitaan apapun, ya. Saya kira di sini banyak orang yang menderita, gitu ya. Banyak orang yang menderita. Buktinya mana? Kami sudah menemukan biasanya orang yang datang ke Lembah Karmel itu karena penderitaan gitu ya. Dan curhat kepada kami di sini gitu ya. Itu berarti bahwa itu kita yang ada di sini adalah tidak luput dari penderitaan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan di tengah penderitaan itu kita harus tetap bergembira. Kenapa? Karena kita berharap kepada Tuhan. Tuhan yang akan mampu memulihkan kita semua. Ya, itu sabda bahagia yang ketiga. Keempat, di ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau ini mudah, ya orang yang lemah lembut itu, ya pasti orang yang ya pasti berbahagia. Nah, hanya memang para saudara, lemah lembut di sini bukan dalam arti orang yang serba lambat. Gitu ya, kalau melakukan sesuatu lambat, lelet, gitu ya, bukan itu lemah lembut, gitu ya, atau halus perasaannya, tidak. Lemah lembut di sini adalah orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah orang yang lemah lembut, ya, orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menanggung ketidakadilan. Maka Yesus mengatakan mereka akan diberi tanah air surgawi. Artinya masuk dalam kerajaan surga. Gitu ya, orang-orang yang seperti itu. Kemudian di ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini juga mudah untuk kita. Karena Yesus Kristus adalah sang kebenaran. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran adalah haus akan Yesus, haus persatuan dengan Yesus, haus akan untuk melaksanakan firman-Nya. Dan Yesus tadi mengatakan mereka adalah orang-orang yang berbahagia dan mereka tentunya tidak akan dikecewakan.
Itu ya, orang-orang yang haus. Nah, para saudara datang ke tempat ini jauh-jauh gitu ya, tinggalkan keluarga untuk ikut retret, itu sudah memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Bersyukurlah karena Tuhan sebetulnya yang memberikan rahmat itu kepada kita. Kemudian yang berikut di ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya kepada sesama karena mereka akan memperoleh kemurahan. Kemurahan di sini para saudara, kemurahan dalam arti belas kasih. Seperti yang saya katakan tadi di kerendahan hati ketika melihat seorang penjahat, bagaimana kerendahan para kudus. Mereka memiliki kemurahan hati itu. Gitu ya. Mereka berbelas kasih terhadap orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Nah, dan dikatakan di sana dikatakan siapa yang menaruh belas kasihan akan mendapat belas kasihan. Dan tentunya hari ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini juga ajakan bagi kita. Mari para saudara, kita mohon rahmat Tuhan supaya rahmat belas kasihan itu juga dianugerahkan kepada kita. Supaya kita mampu untuk berbelas kasihan terhadap orang di sekitar kita. Kemudian ayat ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci hatinya di sini berarti tidak ada kebencian. Lagi-lagi sulit tidak untuk kita hal ini? Sulit? Sulit, gitu ya. Saya kira terkadang dalam hidup ini, dalam hati kita ada kebencian. Nah, padahal Yesus mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci hatinya itu tidak ada kebencian, tidak banyak kebencian dalam hatinya. Kemudian tidak ada penipuan dalam hatinya. Itu adalah orang yang suci hatinya. Tidak ada penipu, gitu ya. Tidak ada dusta di antara kita. Gitu ya, itu kan katanya begitu ya. Tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Tapi faktanya banyak dusta di antara kita gitu ya. Nah, hari ini Yesus mengingatkan, mari kita mohon supaya hati kita suci, supaya tidak ada dusta di antara kita. Kemudian di ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Membawa damai dalam arti aktif, gitu ya. Aktif untuk menciptakan damai, gitu ya. Bukan berarti kalau begitu damai dalam konteks tidak ada perang. Perang mungkin saja terjadi. Perselisihan mungkin saja terjadi. Persoalan mungkin saja terjadi. Tetapi beranikah kita menyelesaikan persoalan itu? Gitu ya. Mampukah kita untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan itu? Dan kalau kita berani, maka berbahagialah kita. Karena di saat itulah kita membawa damai. Kemudian di ayat 10, di bagian terakhir, sabda bagian terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Dan perihal penganiayaan ini sudah terjadi sejak zaman Yesus. Gitu ya. Alasannya jelas, karena orang mengimani Yesus untuk melakukan kebenaran, maka mereka dianiaya dan merekalah yang masuk surga dan berbahagia. Harapannya kalaupun itu terjadi dengan kita, gitu ya, kita harus menderita penganiayaan karena iman akan Yesus, maka sesungguhnya kita adalah orang yang berbahagia, ya. Kita tidak mati konyol, saudara. Kita adalah mati dalam kebahagiaan karena kita dianiaya karena iman kita kepada Yesus. Para saudara yang terkasih, semoga dengan pewartaan Injil hari ini kita semua hari ini sepakat dalam perayaan Ekaristi ini, kita mohon supaya Tuhan menganugerahkan rahmat kerendahan hati kepada kita. Kita juga mohon supaya kita miskin di hadapan Allah, berpengharapan di tengah penderitaan, tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, senantiasa merindukan keselamatan, kemudian berbelas kasih, kemudian hati kita juga tidak banyak diliputi kebencian, penipuan,
dan juga kita aktif menciptakan damai dan bertahan dalam penderitaan. Kita mohon kepada Tuhan supaya dalam perayaan ini Ia melimpahkan kita semua dengan rahmat-rahmat yang kita butuhkan, sehingga kita sungguh berkenan di hadapan Allah dan kita didapati sebagai orang yang berbahagia. Tuhan memberkati kita semua.